Assalamualaikum, kembali lagi di dapur Mami Kece. Kali ini saya mau buat bakpao yang empuk, lembut, mulus, dan tidak keriput. Dengan isian coklat dan kacang, cara bikinnya mudah dan bahannya sederhana. Mau tahu gimana cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bahan pertama yang disiapkan yaitu tepung protein rendah. Penggunaan tepung protein rendah pada bakpao akan memberikan warna yang lebih putih dan bersih. Kemudian tepung maizena. Lalu masukkan gula pasir. Kemudian ragi instan. Di sini saya pakai ragi yang untuk bakpao, namun teman-teman bisa pakai ragi instan biasa. Masukkan baking powder. Setelah semua bahan kering masuk, aduk rata. Kemudian masukkan air dingin karena saya akan pakai mixer. Jika teman-teman menguleni pakai tangan, bisa menggunakan air bersuhu ruang. Aduk bahan kering dan air hingga menyatu, kemudian lanjutkan menggunakan mixer. Uleni hingga semua bahan tercampur rata, kemudian masukkan margarin putih. Lalu bahan terakhir yaitu masukkan garam. Uleni adonan hingga tercampur rata menggunakan speed rendah. Setelah itu naikkan speed, kemudian uleni kembali adonan hingga kalis elastis selama kurang lebih 12 menit hingga 15 menit. Ciri-ciri adonan yang sudah kalis adalah jika ditarik, adonan lentur dan tidak mudah sobek seperti ini. Potong timbang adonan seberat 45 gram, hasilnya menjadi 11 buah. Kemudian bulatkan adonan hingga permukaannya rata seperti ini. Kemudian ambil adonan pertama, lalu pipihkan seperti ini. Bisa juga pakai rolling pin. Pipihkan pinggirannya, lalu sisakan tengahnya yang lebih tebal agar isian tidak mudah keluar. Tambahkan isian selai coklat di tengahnya. Rekatkan pinggirannya seperti ini. Pastikan adonan benar-benar melekat agar isian tidak keluar. Jangan menggunakan minyak berlebihan agar adonan tidak licin sehingga sulit untuk direkatkan. Lalu letakkan adonan di atas alas kertas bakpao seperti ini. Ini ukurannya ada berbagai macam, teman-teman bisa beli di online shop. Rapikan bentuk adonan seperti ini agar hasilnya nanti benar-benar bulat. Untuk isian berikutnya, saya menggunakan kacang tanah yang sudah disangrai. Takarannya bisa disesuaikan selera. Di sini saya pakai 2 sendok makan kacang tanah dan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian dihaluskan seperti ini. Tidak perlu terlalu halus ya teman-teman. Ini nanti hasilnya akan seperti dicincang kasar. Bisa juga ditumbuk menggunakan ulekan ya teman-teman. Untuk takaran isian saya pakai 1 sendok teh. Untuk isian kacang ini khas banget di Makassar, namanya pawa kacang. Jadi di sana bakpao itu sebutannya pawa. Isian favoritnya adalah kacang dan unti kelapa. Nah, ini bisa jadi referensi isian bakpao buat teman-teman yang sudah bosan dengan selai coklat. Setelah semua diisi, ini yang pertama ada selai coklat dan yang kedua isian kacang.
Ini bakpaonya diistirahatkan selama 40 menit, ditutup dengan kain bersih atau bisa juga pakai plastik. Setelah 40 menit, bakpaonya sudah cukup mengembang. Nah, untuk membedakan yang mana isian coklat dan isian kacang, di sini saya menggunakan pewarna coklat untuk isian kacang. Gunakan tusuk sate, ini bagian yang tumpulnya. Letakkan adonan ke dalam kukusan. Di sini saya sudah panaskan kukusannya. Takaran airnya cukup seruas jari saja, jangan terlalu penuh agar didihan air tidak mengenai dasar bakpao. Gunakan api sedang cenderung kecil, kukus bakpao selama 20 menit. Nah, untuk sisa bakpao lainnya yang tidak cukup di panci pertama akan saya kukus di panci lainnya agar tidak overproofing, nanti hasilnya akan kisut ya kalau menunggu panci yang pertama selesai. Di 1 menit terakhir matikan api kompor lalu diamkan bakpao dalam kukusan agar permukaannya tidak kisut. Jangan membuka tutup panci agar bakpao tidak kerut diakibatkan perbedaan suhu yang drastis. Nah, ini sudah selesai teman-teman, bisa dilihat hasil bakpaonya cantik, tidak kisut, tidak berkerut, permukaannya mulus. Nah, ini sudah bisa kita angkat, disajikan dalam keadaan hangat. Ini panci yang kedua ya teman-teman, hasilnya juga sama, bakpaonya tetap mulus. Sekarang mari kita coba rasa bakpaonya. Ini teman-teman bisa lihat permukaannya mulus. Rasa bakpaonya enak dan lembut. Teman-teman bisa menyimpan bakpaonya di dalam freezer setelah bersuhu ruang. Simpan di dalam plastik, kemudian jika ingin dimakan, keluarkan dari freezer lalu diamkan sejenak dan kukus bakpaonya. Oke teman-teman, semoga video saya bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Thank you for watching and I will see you guys on my next video.